mau bareng nggak? Boleh banget. Kebetulan nih aku sofok banget sama kitchen kamu ini yang ada fakultasnya. Lihat tas aku sepi dan bikin aku jadi nggak pede. Ih, sedih banget, nggak seru. Kamu nggak aku rekomendasiin brand favorit aku. Aku bakalan kenalin kamu sangat lengkapnya tentang brandnya. Tapi sebelumnya kamu tutup mata dulu dan lihat keajaibannya. Boleh? 1, 2, 3. Oh, ini yang kasih tahu Anin. Halo, kami dari Asik Sorry, Ultra Boost Your Confidence. Halo Aza, kenalin nama aku Sofia Farhatul Ilmi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Prodi Aquaculture dengan NIM 146251007. Halo Aza, kenalin aku Azhar Amarilan Suwaidi dari Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran dengan NIM 111251223. Halo Aza, aku Pujang Nita Alfianida dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 122251052. Halo Oza, nama aku Adita Puan Maharani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 143251173. Halo Oza, aku Ayako Cahairani dengan NIM 173251042 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Halo, aku Anzali Rodia dari Fakultas Vokasi Prodi Perpajakan dengan NIM 113251017. Halo Azza, kenalin aku Laura Sabila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi dengan NIM 192251076. Selamat menyaksikan. Berdasarkan data yang ada, sebesar 32% mahasiswa mengalami anxiety. Selain itu, 21,5% mahasiswa juga mengalami depresi. Dalam hal ini, Asik Sorry dapat membantu. Kenapa? Karena menurut data yang ada, aksesori dapat mempengaruhi proses mental mahasiswa menurut Galinsky tahun 2012. Selain itu, aksesori juga dapat membangun identitas Gen Z secara unik dan personal berdasarkan data dari WGSN tahun 2023. Nah, untuk bisnis model kanvasnya itu sendiri, untuk customer segmennya kita ada mahasiswa UNER dan masyarakat yang ada di kota Surabaya. Yang kedua, value proposition-nya ada harga yang relatif murah, desain menarik, terus warna eye-catching, menggunakan bahan yang berkualitas. Untuk channelnya, untuk media sosialnya sendiri kita tuh ada Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp, dan juga promosi secara langsung. Nah, untuk customer relationship-nya menggunakan metode paket bundling dan meminta umpan balik dari customer yang sudah membeli. Terus untuk revenue streams-nya ada pendapat langsung dan pelanggan setia. Untuk key resource-nya ada ide, bahan baku, tim, merek, dan peralatan produksi. Untuk key activities-nya ada riset, produksi, distribusi, pemasaran, dan evaluasi. Untuk key partnership-nya ada supplier, kurir, dan juga kris. Untuk cost strukturnya ada bahan baku, gaji karyawan, dan internet. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan logo dan tagline. Jadi logonya itu ada tulisan aksesori di tengah dan ada tulisan make it yours. Jadi kita pengerjaannya itu by request dari konsumen. Dan kemudian brand name-nya, itu adalah Asik Sorry. Tagline-nya Ultra Boost Your Confidence. Terus untuk channel pendistribusiannya atau channel untuk kita promosiannya itu ada di Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Nah, ini adalah channel Instagram kami dan juga ini adalah TikTok kami. Boleh di follow. Lalu ada video promosi yang kami buat menjelang Expo kemarin. Yang pertama, yang berlalu coba aku monitor ketua anggota mau lapor ketua kondisi lagi gacor ketua yang ini baru bilang sama tua masih patah hancur stop sudah jago atur. dan ini adalah video promosi yang terakhir. Sudah, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital yang dilakukan oleh kelompok kami. Kelompok kami menggunakan 3 aplikasi utama yaitu Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Di 3 aplikasi ini, kami rutin untuk mengupload story promosi yang mengandung informasi pre-order kita dan juga katalog dari produk kita. Kami juga sering menginfokan tentang promo-promo yang kami miliki agar pelanggan dapat melihat melalui media sosial kita. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengabari pelanggan mengenai tempat pengambilan produk kami. Kami juga sering mengupload story di WhatsApp dengan informasi broadcasting yang mengandung seluruh informasi katalog dan juga promo-promo yang kami miliki.
selanjutnya yaitu evaluasi produk dan strategi penjualan. Pada poin pertama saya akan menjelaskan perubahan produk dan perubahan harga. Nah, perubahan produk dari penjualan kami tidak ada perubahan sama sekali. Kami tetap menjual keychain fakultas disertai dengan charm yang warnanya sesuai dengan fakultas tersebut dan juga gelang dengan warna-warna dan model yang lucu. Untuk perubahan harga, kami mengalami perubahan pada saat penjualan expo. Nah, pelanggan kami ingin menawar keychain dengan harga yang lebih murah, maka dari itu kami merubah harga sesuai dengan tawaran tersebut. Nah, kami juga memberikan diskon banding kepada pelanggan pada saat expo, yaitu 2 keychain fakultas dengan harga yang seharusnya 32.000 menjadi 30 dan juga gelang beserta keychain yang seharusnya 29.000 menjadi 25.000. Nah, selanjutnya yaitu strategi selama proses. Kami menggunakan strategi yaitu mempromosikan secara online melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Selanjutnya yaitu mempromosikan secara langsung kepada pelanggan, dan yang terakhir menerima dan memanfaatkan masukan untuk bahan evaluasi produk kami ke depannya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas mengenai hasil dan profitabilitas dari produk kami. Yang pertama, kami membahas mengenai keychain fakultas plus maniknya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk modal, kami membuat modal sebesar Rp13.040 per pieces, dan juga harga jual yang kami pasarkan yaitu sebesar Rp16.000 per pieces. Dengan seperti itu, maka kami mendapatkan keuntungan per piecesnya sebesar Rp2.960. Dan untuk batch penjualan kami menjual sebanyak 7 kali. Yang ketujuh itu adalah expo. Yang pertama, kami menjual sebesar 20 pieces dan juga pendapatan kami sebesar Rp320.000. Keuntungannya yaitu untung tidak rugi sebesar Rp59.200. Selanjutnya pada batch kedua yaitu terjual 11 pieces dan pendapatannya sebesar Rp176.000 dengan keuntungan yaitu Rp32.560. Yang ketiga yaitu 13 pieces dengan pendapatannya yaitu Rp208.000 dan untungnya sebesar Rp38.480. Yang keempat yaitu 11 pieces yang mana pendapatannya Rp176.000 dengan untungnya itu Rp32.560. Begitu juga sama dengan batch 5, 11 pieces pendapatan sebesar Rp176.000 dan juga untungnya sebesar Rp32.560. Yang keenam yaitu terjual sebesar 13 pieces dan juga pendapatannya sebesar Rp280.000, yang mana kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp34.480. Dan yang terakhir nih, bagian expo ini lumayan yang termasuk sangat penting karena kami mendapatkan sangat tinggi sekali pendapatan, yang mana kami terjual sebesar 41 pieces dengan pendapatan sebesar Rp656.000 dengan keuntungan sebesar Rp121.360. Selanjutnya, mengenai produk dari gelang manik kami sendiri, yaitu dengan modal kami sebesar Rp754 dengan harga jual sebesar Rp13.000 per pieces, yang mana kami mengambil lebih banyak keuntungan di bagian gelang ini sebesar Rp12.246 per pieces. Dengan batch penjualan pertama yaitu sebanyak 6 pieces dengan pendapatan Rp78.000 dengan keuntungan Rp73.476, dan yang kedua yaitu jumlah terjual sebanyak 4 pieces, pendapatannya yaitu Rp52.000 dengan untung Rp48.984. Begitupun dari batch 3 sampai batch 6 semuanya sama, jumlah terjual yaitu 3 pieces dengan pendapatan Rp39.000 dan juga keuntungan Rp36.738. Yang ketujuh yaitu expo, kami mendapatkan pembeli sebesar 12 pieces yang mana pendapatannya sebesar Rp156.000 dengan keuntungan Rp149.952. Dengan total yang sudah kami berikan tadi, untuk BEP-nya sendiri dari produk keychain fakultasnya yaitu sebesar 10 pieces dan juga untuk gelang maniknya sebesar 3 pieces, yang mana kami sudah melalui semua BEP tersebut. Dan dari total keseluruhan, maka kami mendapatkan hasil sebesar profit Rp771.564 selama kami berjualan di Asik Sorry. Baik, untuk selanjutnya adalah refleksi dan strategi keberlanjutan. Untuk refleksi sendiri itu pembuatan gelang dan keychain kami itu dengan cara menunjukkan bahwa selera mahasiswa itu banyak dipengaruhi oleh tren dan identitas kampus. Kemudian proses produksi juga memperlihatkan pentingnya ketelitian, kualitas bahan, dan pematuran stok supaya permintaan itu bisa terpenuhi tanpa berlebihan. Yang kedua adalah strategi keberlanjutan. Untuk strategi keberlanjutan sendiri, pengembangan usaha kami itu dapat diarahkan pada penambahan variasi desain manik dan jam, kemudian pembuatan edisi khusus untuk acara tertentu, kemudian kita juga dapat kerjasama dengan organisasi fakultas. Kemudian untuk sistem pre-order dan promosi lewat media digital dinilai efektif untuk mengatur produksi, menjangkau lebih banyak mahasiswa, dan menjaga usaha tetap berjalan stabil. Oh, itu gitu ya. Nah, Oza, tadi kan udah dijelasin ya secara lengkapnya. Tapi kamu pengen gak sih lihat produk aslinya kayak gimana? Mau. Nah, ini dia nih contoh produk kita. Ini